Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Farja'al ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syurafat wa ayyina tawatan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang hormati Shahibul Hajah, saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh agama, sesepuh masyarakat, musayyi'in, musayyi'at, jamaah zikir, hafizahumullah. Di malam niki sila kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sangican tiang pulunggu berbagai macam nikmat, baik nikmat iman, Islam serta kesehatan, sehingga tiang pulunggu sami sampun rauh nedriki dalam acara zikir dan doa sebagai wujud tanda syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Nabi saat yang pelungguh sami gawe dimakan niki sebagai amal ibadah yang pelungguh yang akan menemani pelungguh nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kedua kali nanti lupa di baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat sampun jauh yang pelungguh dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, zaman dari tatanan kehidupan yang tidak beradab menuju ke tatanan kehidupan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sudah sepantasnya bagi tiang pelungguh untuk sering-sering bersalawat kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliau tiang pelungguh sampun bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Oleh karena itu sangat perlu bagi tiang pelungguh untuk sering-sering berselawat kehadiran junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana sekali mana-mana sekali berselawat. Bila perlu setelah selesai sholat 5 waktu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya sekali lah hitung tinggi. Enggak berselawat sekali insyaallah ya terbalas si Allah taala dengan 10 rahmat. Sekali doang 10 terbalas nih. Apalagi sampai ribuan si tiang pelungguh berselawat ya terbalas si Allah Subhanahu wa taala dia tersentuh niki si api neraka. Tapi yang pernah saya terbalas ingat Rasulullah niki adalah salah satu niki manusia yang paling mulia di muka bumi niki. Menara bandingan niki Rasulullah. Yang betul perlu rajin-rajin bersalawat sebagai tanda syukur yang pelungguh dari Rasulullah. Sering-sering niki saya bersalawat nih Allahumma sholli ala Muhammad macam selawat niki Al-Barzanji niki termasuk selawat niki sering tunggu baca niki selakaran niki termasuk selawat. Saya kira berselakar berarti tanda syukur kepada Rasulullah, karena selawat niki arti niki sanjungan kepada Rasulullah. Yang perlu bersanji niki berselakar. Oleh karena itu niki jamaah tuluku ada istilahnya selakaran niki. Sila lema membau barang-barang pada latihan ini ada bukti yang cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jamaah saat yang hormatin,
memang niki yang bahas kini niki masalah sampai 3 perkara saat tajam mati begini. Saya niki mungkin ya tak pikiran niki sampai tajam mati. Bukan harta, bukan harta benda tajam mati lagu saat tajam mati harap telu niki. Kena satu si Imam Bukhari Muslim diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim Nabi bahasa idza matal insan inqata'a amaluhu illa bi thalathati asya. Apabila seseorang itu mati maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Sampai kena niki 3 perkara jamaah. Sakenan 3 perkara. Yang pertama sedekatul jariyah. Mengenai sedekatul jariyah, amal jariyah yang tunggu yang akan kita bawa mati. Ini makin niki tersikiran, berdoa bersama, silaturahmi, ya sedekatul jariyah termasuk sedekah jariyah. Rajin terbaca doa, rajin berzikir, rajin bersilaturahmi, ya sedekatul jariyah. Ya sah nemanin tiang pulungku lemak di dalam kubur. Karena alam kubur niki adalah alam penantian antara dunia dan akhirat. Itu tenganti jadi saya kembali tiang pulung boleh kubur di narak kecuali sedekatul jariyah, yaitu sedekah yang pulunggu, amal ibadah pulunggu. Yang pun alhamdulillah niki masih terjamin sehat si Allah Ta'ala. Niki tergunakan kesehatan niki untuk menambah amal ibadah niki. Nih ada namanya sedekah jarang melunggu. Nih, nabi aran tidak terlalu bersifat duniawi. Jadi harus teringat yang namanya mati. Yang perlu sedekah jarang harus terduwe. Ingat mati niki dia nak tahu niki. Sehingga orang mengatakan bahwa mati itu adalah dekat. Tapi para dekat jamaah dia tahu prediksi yang ia jaga mati. Tiba-tiba tinduk mati, lalu begabah mati, yang berparan mati niki adalah dekat. Dia rapat secara mati niki. Yang perlu persiapan diri nih. Persiapan amal ibadah yang perlu sak bilang jelo niki nggih. Ingat kita tahu berbeda temati memang. Dan darah barang ini senina anak akan terpisah di saat nyawa terpisah. Entah mati darah ditebarang gaca sebinian, ditebarang gaca bijajari. Berpisah di saat itu kalau sudah kita mati. Tinggal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dan mempertanggungjawabkan semua apa yang telah kita lakukan. Niki yang pertama sedekatul jariyah. Yang kedua niki kena sabarengin yang pelunggu lemal di alam kubur. Yang kedua al-ilmu yantafa'uh. Kena niki ilmu sak bermanfaat. Kena ilmu sak bermanfaat pada makin niki terkumpul-kumpul saling peringat. Kita saling memperingati, saling menasehati, yaran ilmu sak bermanfaat niki. Amun tahu gawe si jamaah niki ilmu sebata ajaran niki yaran bermanfaat. Lema amun tiang pelunggu mate ia akan mengalir ke kubur pelinggu. Ya, akan mengalir niki napi-napi sawah tanah dengar amun gawe sedekah niki akan mengalir ke kubur pelinggi. Itu yang akan menemani pelunggu yang kedua di dalam kubur. Sarang kubur niki sangat simpatang niki nggih. Kita tahu kembe-kembe. Dan yang perlu niki amalan ilmu. Dan sekadar ilmu doang luwe ilmu penaok lalu dia tahu gawe niki. Ya, itu namanya tidak bermanfaat ilmu niki. Amun daripada ilmu dia tegawe iya yaran dia bermanfaat. Mbek kena niki bermanfaat ilmu sa mampu tak amalang oleh kehidupan yang buruk. Tahu terjauh yaran bermanfaat niki. Pada makin niki kita kumpul, dapat nasihat, dapat ilmu, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari yaran ilmu yang bermanfaat. Nggih. Memang itu yang akan menemani tiang punggung di alam kubur. Nah lainan nih gini, dina harta, dina kepeng, dina emas,
itu semua itu akan dipisah ketika kita mati. Darah dengan mati jauh emas nggih, darah. Ada dengan mati jauh jam niki, jauh kalung darah. Kita semua kembali kepada Allah dalam keadaan telanjang, kecuali dibungkus dengan kain kapan. Nih, kain kapan doang sebungkus niki. Nih, rumah yang kita napiaran sanjung-sanjung, rumah yang kita bangun bertingkat-tingkat ini narak kena niki. Ketika ajal sudah tiba, semuanya tiada arti. Narak kena niki yang perlu pina kelompok ari narak atau kepada belajar niki. Sanara pegawaian sasara saat ditetap kena niki yang perlu berkumpul untuk saling memperingati. Nah, setelah kita diperingati, mari kita sama-sama mengerjakan napi sawah tedengah niki. Ada yang bermanfaat, ilmu saat kesampaian. Nggih. Ya, maksud yang perlu tidak perkumpulan niki. Oleh karena itu sangat tiang minta kepada pelunggu sami untuk rajin ya nggih. Di mana jauh rapat sila, semakin jauh kita melangkah maka semakin banyak amal hidup ibadah pelunggu. Satu langkah berapa ganjaran yang pelunggu. Andaikan ketika kita berjalan menuju ke suatu majelis terus tiba-tiba tercabut nyawa, mati di perjalanan, berarti kita termasuk mati syahid. Nah, mati syahid niki balasannya adalah surga. Tidak ada balasan selainnya selain surga. Yang pada kanggo ibu-ibu niki nggih, pada kanggo ibu-ibu lalu zikiran, lalu silaturahmi niki, kanggo ibu. Semakin kita menjauh berarti tanda terima bersih dari manusia. Nggih. Jangan duit terkadang itu males dari milih. Oh lu ya jauhan dia temeli hadir. Sarapan doang kita hadir. Coba sekarang sila kepada barang keremak diri. Jauh rapat sila pada barang-barang. Adekna bau niki sebagai amal ibadah pelunggu era. Deh, soalnya kita tahu saran ajal niki tidak disangka-sangka tiba-tiba mati. Ya, dalam keseharian buah duit kita kedengar terkadang memang sakit mati. Deh, kadang sehat, kadang sakit bertambah dia belum tentu mati terkadang. Karena yang namanya ajal niki, umur niki adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Pirang-pirang milik baik nenek gaji anu EP niki nggih. Darah hak yang pelunggu niki untuk ngeluh. Nggih, harus terpasrah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam diri kita sekecil bahasa pelunggu seketik niki darah hak. Semua napi-napi siara ya waktu yang pelunggu milik Allah. Nih, yang pun ditekanggung ngeluh apapun yang terjadi lihat yang pelunggu, termiskin, tersugih, tersakit, tersehat, serah ke Allah Ta'ala. Karena Allah yang punya. Nih, tapi kebanyakan tiang pelunggu kita pada dikisilau karena harta. Nih, dengan sugih doang nih kita terdemen, dengan saya miskin dia terdemenang. Salah masih sama lagi. Oke, harus sugih miskin kita sama, jangan kita bedakan. Nih, karena Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan manusia terkadang kehidupannya miskin, terkadang kehidupannya kaya. Karena semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu uji sebenarnya di jamaah. Sugih duwe kepe, miskin darah kepe, itu uji Allah taala sebenarnya. Karena semua itu akan kita tinggalkan nanti ketika maut sudah tiba. Nih, yang betul perlu sila. Ada yang kisaran ibadah niki berat nih. Semakin lama kita ibadah semakin berat, itu tandanya tingkatan pelunggu dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, lagu ini semakin berat engkah pemilu. Kah bila berdoa, kah bila berzikir, itu tandanya kita kalah oleh hawa nafsu yang pelunggu. Sebenarnya semakin termalas, semakin terlawan rasa malas niki. Ada temau niki ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi dedek turut angan kesamalas niki. Bibi tahu sila
kecuali yang beruzur niki marah misal sakit atau ada hal yang sangat perlu dan tidak bisa ditinggalkan, mungkin bisa kita uzur tinggi. Lagu amun tamut lebale niki mantu TV narata gawe percuma niki, sia-sia waktu niki. Al waktu kasyait, waktu niki ibarat pedang niki. Mulai manfaatkan waktu niki, sia-sia hidup yang pelungguh. Nih yang perlu sila kita bareng-bareng. Tidak baik merasa lelah, tidak merasa bosan. Yang anak Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat sehat, din wah ngeluh Allah taala. Ti mata gawe maksiat, ti mata gawe dosa, tetap Allah Subhanahu wa taala ngembang kita kesehatan, kenikmatan. Din buat balas niki. Coba peninggi seminar niki. Nih nikmat sehat dibuat beli. Nih penglihatan, pendengaran, dia mau terbeli niki. Tapi tetap Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat kepada semua hambanya, semua makhluknya. Lagu lemak arak yang namanya tanggung jawab di akhirat. Nih, Nabi sebagai lemak arak tanggung jawab akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita balas niki nikmat setelah sawah yang si Allah taala pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Deh, sada telu niki terakhir yaitu wawaladi yad'ulah. Maksud niki anak yang soleh yang akan terus mengalir ke kubur pelinggi. Nih, oleh karena itu sangat perlu bagi tiang pelungguh untuk saran didik anak. Nih, harus terdidik anak biar jarinde. Amun pacu biar jarinde, insya Allah selama beribadah anak niki akan tetap dialirkan menuju orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Nih, yang perlu didik anak didik bang ya terlalu bejora atau berkede-kede sila serah yang ngaji niki ajar ilmu agama niki ya sak perlu niki ilmu yang mutlak yang kita bimbing anak itu adalah ilmu bagaimana mengenal sang penciptanya. Nggih, agone jam makin SMA ditambah nggih dina luwe ilmu agama niki SMA. Dia harus agama diserah. Amun pelungguh waserah berarti tanggung jawab orang tua kepada anak itu sudah tidak ada. Memang di akhirat amun tersiksa anak niki lantaran dosa berarti tidak sangkut paut niki kanca dengan tawa. Kemben saya waserah teh ya dengan sak tahu. Mereka umum doang atau sekolah bijajari dengan mengerti agama terus gawe dosa ke anak niki tetap dengan toa niki bertanggung jawab. Le napi sagawe dosa sagawe anak niki bertanggung jawab dengan toa. Ya, dengan anak sopun cerita niki dengan toa niki selamat masuk surga sedangkan anaknya masuk neraka. Anaknya niki menuntut kepada malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya masuk neraka sedangkan orang tua saya masuk surga? Ya. Karena kemben nikah pertama neraka karena saya waktu hidup tidak pernah dinasehati, tidak pernah disekolahkan oleh orang tua, jadi dia tahu aran ilmu agama. Jadi saya tidak rela masuk neraka sedangkan orang tua saya masuk surga. Dipanggillah orang tuanya niki untuk menghadap dan ditanya. Ternyata benar tidak pernah mendidik anaknya belajar ilmu agama. Ya, dengan hal demikian maka ikutlah orang tua tersebut masuk neraka bersama anaknya. Begitu juga sebaliknya niki amun pacu bisa jadi pelungguh niki misalkan dengan toa di neraka sedangkan anaknya di surga, nanti anaknya itu akan meminta agar supaya orang tuanya ikut masuk surga. Karena lantaran salehnya anak niki, maka orang tua akan ikut masuk surga. Di mana luwih dosa laku lantaran niki bijajari jadi dengan sholah, jadi dengan soleh, milu dengan tua niki sama surga. Jadi
kewajiban yang pulunggu niki adalah mendidik bijajari pulunggu. Amun den tahu terdidik si pulunggu sila serah ajok dengan berilmu agama. Deh, dia maksud niki saya dulu nih. Waladi yad'ulah, maksud niki anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Niki di dalam kubur bapak jamaah niki nganggur tengantih kalau petiha niki akan dijajari terkadang. Lagu terkadang dek nemele kini bang petiha niki si anu dijajari. Pas baru meninggal selapu nangis niki berbulan-bulan nangis. Udah bertahun-tahun lupa doa. Beda baca petiha setelah salat 5 waktu di luar terkadang. Nih yang perlu niki yang munah ninarak dengan turat sila mana-mana Fatihah setiap selesai sholat 5 waktu dia tanda dengan soleh, tanda dengan ingat dengan doa niki. Deh, jadi sekedar harten doang belum bagi tanah macam belum bagi. Aku dina perhatian dengan doa suah ninggal niki. Enggak saran dengan doa niki yang diharapkan hanyalah doa sebenarnya. Diharapkan harta benda, diharapkan kepeng. Yang terdidik dengan doa. Yang diharapkan adalah nabi doa pulunggu niki. Yang anak tetap mengalir doa pulunggu. Jok kubur niki membaca Fatihah insyaallah tetap dia akan disambungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena alam barzah niki atau alam kubur niki adalah alam penantian antara dunia dan akhirat. Oke, yang perlu niki sila ini terberat-berat. Bebe tahu niki harus rajin ibadah. Dengan niat tujuan yang perlu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada tujuan penciptaan Allah taala adalah ibadah. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tujuan sebenar penciptaan. Dia tujuan temele peta harta duit lalu. Yang ada harta yang kita tumpukan di dunia ini nanti akan diminta pertanggungjawaban. Amun dengan betul-betul soleh, takut tersugih. Amun kita juga balik nih. Kita cuma lihat sugih doang. Padahal di akhirat nanti itu yang akan pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di untuk apa harta benda yang kita cari kalau kita tidak sedekahkan, kita tidak amalkan sedekah ini dengan sak miskin. Dengan miskin dengan sugih tahun tertitip Allah taala. Kadang kita berdoa kepada Allah terus langsung terik lejurun dunia, tidak mungkin karena dunia ini adalah serba perantara. Rezeki dengan miskin dengan sugih terkadang tahu. Akan terpinta berpuluh dengan sasugi. Yang rezeki yang perlu dengan sugih harus mengerti. Yang ada rezeki orang itu terkadang dititip sama kita masing-masing. Ya maksudnya. Jadi kesimpulan kisah ini harus betul-betul diperhatikan. Kisah pertama sadaqatul jariyah, yang kedua al-ilmu yantafa'u, dan yang ketiga waladi yad'ulah. Niki satu niki yang harus kita perhatikan karena ini akan menemani tiang penunggu di alam barzah. Mungkin sekedar niki tiang atur di penunggu lagi mungkin jadi sebelumnya niki ada informasi bahwa di malam Senin niki Pulau Muda terundang si lalu Saprudin niki sekaligus undangan karena beliau niki akan menghitam bijanya ya. Nah, menghitam bijanya. Bareng-bareng bareng hadirin niki. Kebetulan beliau niki dekat tiang niki. Ada lalu Saprudin. Sebelum tiang tutup mungkin ada pelunggu sambil ketua nasi lah mungkin. Ada niki apa? Ya? Ada ketuanan. Yang belum paham, kita baca sesuai dengan tua. Ya, dengan wakil malam di tua niki di tua ceramah, di tua napiaran.
nasihat para mantu niki kebanyakan langsung udah kedua sebenarnya mana 5 menit 10 menit dan kembali niki ada narah itu jauh santai ini sadar sedikit-sedikit barang-barang niki bukan berarti tiang yang ceramah yang lebih begini deh pada doang niki tiang juga para puluh terkadang kita salah deh al insanu fi mahalil khata wal isyan cara manusia niki dia luput dari salah dan dosa ya putar. Terkadang kita salah daun lagi barang-barang salah teringat karena hanya kebenaran ini adalah milik Allah semata dan kesalahan itu adalah milik manusia itu sendiri. Terus sekedar niki yang atur menara darah ketuanya yang tutup niki sekedar niki akhirul kalam wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.